Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah online dalam situasi kondisi akibat pandemi COVID-19 tidak mengurangi kita untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan Tuhan meskipun masih melalui tayangan seperti ini hingga saat ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama minta pimpinan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang masih menyertai melindungi kami. Bersyukur kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan meskipun dalam kondisi seperti yang kami alami sampai saat ini. Bersyukur karena Tuhan kami masih dimampukan untuk tetap beribadah bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami boleh memiliki kesempatan untuk tetap memberikan hati hidup kami untuk Tuhan. Dan kerinduan kami bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman Allah. Pakai hamba-Mu sebentar untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan melalui firman Allah. Kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu sepanjang pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang seringkali sampai saat ini menjadi persoalan, konflik di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Olehnya tema firman Tuhan saya beri judul pada malam hari ini, karunia bukan untuk persaingan dan perseteruan. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Firman Tuhan Bapak Ibu bisa menyimak bersama-sama. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Alkitab menyatakan dalam ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasal yang 12 ayat yang keempat sampai yang keenam dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Inilah yang kurang dimengerti seringkali oleh orang percaya, mengapa dan untuk tujuan apa Tuhan memberikan karunia yang berlainan kepada tiap-tiap orang percaya. Tuhan memberikan suatu kekayaan rohani kepada setiap orang percaya. Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dalam pelayanan sehingga kita memiliki karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia kuasa mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan bermacam-macam roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Semua karunia ini bersifat pemberian secara cuma-cuma dan diberikan oleh Allah menurut kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama.
Jika keberagaman yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu yang menyebabkan jemaat ditegur keras oleh Rasul Paulus? Ternyata karena keberagaman karunia yang seharusnya untuk melayani, yang seharusnya untuk mempersatukan, ternyata telah diputar balikan. Sehingga menjadi sumber konflik di dalam jemaat Tuhan waktu itu. Diputarbalikkan sebagai sumber kesombongan. Diputarbalikkan sebagai sarana untuk merendahkan seorang terhadap yang lain. Olehnya Paulus menegaskan bahwa ada rupa-rupa karunia. Tetapi satu roh yang memberikannya, yaitu Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan yang dilayani. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tetapi satu Allah yang mengerjakannya. Karena roh yang diberikan Allah berfungsi untuk kepentingan kesejahteraan kebersamaan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi tidak berdiri sendiri-sendiri. Karena semuanya saling melengkapi bagi kebaikan bersama di dalam kehidupan berjemaat. Jadi karunia Roh Kudus bukan untuk disombongkan, melainkan untuk membangun jemaat Tuhan. Bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk melayani bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Juga bukan untuk kebanggaan pribadi kita, tetapi juga untuk memuliakan Allah kita yang kita kasih di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di antara kita memperoleh karunia yang dari Tuhan atau mendapat karunia roh tertentu, maka seharusnya saudara dan saya dengan rendah hati, saudara dan saya seharusnya harus sabar, menuntun dan membangun orang lain bersama-sama dalam pelayanan yang berlangsung secara baik, yang bersama-sama dalam pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan teratur. Karunia Roh Kudus hendaknya tidak dipakai untuk membentuk kelompok eksklusif yang akhirnya saling menyerang jemaat dan menjadi oposisi di dalam pelayanan jemaat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Padahal hakikat Roh Kudus adalah mempersatukan, bukan memecah belah di dalam jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka bersyukurlah bila kita dipercayakan Tuhan memiliki karunia khusus di dalam hidup kita. Pakailah karunia itu untuk membangun dalam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ingatlah, karunia-karunia roh berfungsi untuk membangun, berfungsi untuk melengkapi, berfungsi untuk mempersatukan dan menguatkan. Dan bukan untuk saling mencurigai, bukan untuk saling menuduh tanpa bukti, bukan saling menghakimi dan mendukakan dan mengacaukan. Jika di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa kepada orang sakit dan orang sakit itu sembuh, jika kita bisa berbahasa roh, jika kita bisa mengartikan bahasa roh, jika kita tetap memiliki iman di tengah-tengah badai, jika kita mendapatkan mukjizat, jika kita bisa berkata-kata dengan hikmat dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan kita, maka semuanya itu semata-mata karena pekerjaan roh di dalam dan melalui hidup kita. Inilah satu kebenaran firman Tuhan yang singkat, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya.
Dan kiranya Roh Kudus terus bekerja memakai saudara dan saya untuk melayani Tuhan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita, di dalam hidup bertetangga, maupun di dalam berjemaat, serta bermasyarakat. Sehingga karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya boleh menjadi berkat di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di dalam hidup kita. Tetap semangat jaga kesehatan, tetap beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga, meskipun kita hanya di rumah saja. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat, yang sebentar, yang sudah kami dengar, sebagian dari bagian firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menyadarkan kami kerinduan Tuhan memberikan berbagai karunia atas hidup kita. Sebenarnya untuk saling membangun, menguatkan, untuk kami boleh menjadi alat Tuhan bersama-sama, untuk boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami, untuk kami saling boleh melengkapi di dalam hidup kami. Siapapun kami Tuhan, ketika kami boleh menikmati kepercayaan daripada Tuhan, pakai hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan ketika kita melakukan setiap kebenaran firman Allah. Tanamkanlah setiap firman Tuhan atas setiap hati hidup kami. Oleh sebab itu malam hari Tuhan, hamba-Mu bersama-sama dengan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, kalau di antara kami hari-hari ini mengalami kekeringan rohani, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah Tuhan, boleh bertumbuh kembali di dalam Tuhan, semangat gairah hidup mereka di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menghadapi banyak pergumulan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan mampu membuka jalan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Berkati setiap pribadi kami, setiap rumah tangga yang menyaksikan tayangan ini, dengan jamahan dan lawatan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan melalui hidup kami, nama Allah dipermuliakan. Aktivitas kami adalah aktivitas pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Makasih ya Bapa, menyerahkan dalam tangan-Mu setiap kehidupan kami selanjutnya. Dan mohon belas kasihan Bapa di surga, turunkanlah berkat surgawi ke atas hati dan hidup kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat yang Tuhan curahkan dalam setiap hati hidup kami, kami boleh nikmati, kami boleh bagikan, sehingga setiap aktivitas kami, aktivitas yang boleh menjadi berkat, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.